Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk memulai kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa. Apakah di sini ada yang berkenan untuk memimpin doa? Saya, Oh ya, silakan Mas. sebelum kita melakukan kegiatan pada siang hari ini, mari kita berdoa mulai. Selesai. Terima kasih kepada Mas Anggito karena telah memimpin doa untuk memulai kegiatan pada siang hari ini. Nah, sebelumnya yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan hari ini. Saya sangat berterima kasih karena kalian telah meluangkan waktu menyempatkan hadir di sini. Sebelumnya bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Alhamdulillah baik Pak. Cuaca hari ini sangat panas ya. Iya Pak. Gerah ya? Gerah. Ya Mas, cuaca saat ini kita sedang memasuki musim pancaroba ya Mas. Kadang panas, kadang hujan. Tentunya kita harus selalu menjaga kesehatan. Kalau kita sehat, kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Bukan begitu teman-teman? Ya, betul. Baik, nampaknya pada semangat ya ini. Ya. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan berbicara bahwa saya mendapatkan laporan dari guru-guru mata pelajaran bahwa terdapat penurunan nilai pada mata pelajaran matematika ya teman-teman. Apakah itu benar teman-teman? Betul. Benar Pak. Oke. Nah, untuk itu maka di sini pada siang hari ini kita akan melakukan kegiatan layanan konseling kelompok. Nah, kalian pasti bertanya apa itu konseling kelompok? Nah, di sini saya berikan pemahaman sedikit saja ya teman-teman bahwa konseling kelompok ini merupakan suatu kegiatan untuk memecahkan persoalan secara bersama-sama. Nah, jadi nanti kalian bisa saling mencurahkan pendapatnya satu dengan yang lain dalam namanya juga konseling kelompok. Nah, di sini settingnya juga berkelompok. Tujuan dari konseling kelompok ini yaitu kita bisa memecahkan persoalan yang kalian alami, yang tentunya saya tadi sudah sebutkan di awal mengenai penurunan nilai khususnya pada mata pelajaran matematika, supaya kalian nanti bisa memperbaikinya secara bertahap. Nah, manfaat dari layanan konseling kelompok ini ya kalian bisa menambah relasi antar pertemanan. Dari yang mungkin tadi ini kan ada yang beda kelas kan. Nah, kalian bisa saling mengenal lebih dekat. Kan sebelumnya kalian cuma hanya tahu doang kan, cuma sekedar tahu. Nah, di sini kalian bisa menjalin sebuah relasi, maka pertemanan kalian juga akan bertambah luas gitu. Yang kedua manfaatnya kalian bisa mendengarkan pendapat mungkin dari teman-teman kalian, nanti bisa kalian jadikan sebuah acuan atau referensi gitu. Nah, kenapa kita melakukan layanan konseling kelompok? Nah, khususnya di sini kan kalian masih pada usia remaja ya. Nah, menurut para ahli, tentunya para ahli yang bernama Jacob itu mengatakan bahwa remaja itu saling mempengaruhi ya. Nah, di sini saling mempengaruhi ya. Saya saya katakan di awal, nanti kalian bisa melakukan curah pendapat. Nah, maka dari situ nanti kalian bisa terpengaruh dengan pendapat orang lain. Maksudnya terpengaruh yaitu terpengaruh dalam hal-hal yang positif. Apakah
dari yang saya jelaskan tadi kalian bisa pahami teman-teman? Alhamdulillah, nampaknya kalian mudah untuk memahaminya ya. Semoga kegiatan tahap berikutnya nanti kalian juga bisa lancar lah. Kalian soalnya cepat dalam memahaminya. Oke, setelah saya tadi jelaskan mengenai konseling kelompok itu apa, manfaat dari konseling itu sendiri apa, tujuan dari konseling itu sendiri apa. Nah, dari situ kan kalian tadi sudah memahaminya ya. Nah, sekarang saya akan menanyakan mungkin beberapa aja. Nah, pertanyaannya apa sih harapan dan tujuan kalian dalam mengikuti layanan konseling kelompok? Mungkin dari Mas Dani. Baik Pak, terima kasih. Kalau harapan saya mungkin masalah saya yang bisa saya hadapi itu bisa diselesaikan di sini. Baik Mas, jadi yang diharapkan Mas Dani agar masalahnya tadi bisa diselesaikan di kegiatan ini ya Mas? Betul Pak. Baik, kalau dari Mas juga? Mungkin kalau dari saya Pak, di sini saya berharap permasalahan saya bisa terselesaikan ya, teman-teman juga biar bisa saling tahu kan lebih dekat lagi dengan saya, agar teman-teman juga bisa belajar dari masalah saya. Nah, harapan saya itu tadi Pak. Ya, bagus sekali ya pendapat dari Mas Yoga. Mungkin bisa jadi saling mengenal dan kita nanti bisa menyelesaikan persoalan secara bersama-sama dan menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan ini, khususnya di penurunan nilai mata pelajaran matematika ya teman-teman. Oke, nah untuk melakukan layanan kegiatan ini tentunya kita harus membuat kesepakatan. Nah, kesepakatan itu agar layanan kegiatan ini berjalan dengan baik. Apakah kalian berkenan jika kita menjalin sebuah kesepakatan bersama? Berkenan Pak. Oke, yang pertama, saat melakukan layanan ini kalian bisa menonaktifkan handphone kalian. Apakah setuju teman-teman? Setuju. Nah, yang kedua, nanti kalian bisa mengeluarkan pendapat tanpa memotong pendapat dari teman kalian. Setuju? Setuju. Apakah ada yang keberatan dari dua poin tadi? Tidak. Oke, mungkin itu saja ya yang paling terpenting. Kalian tidak boleh bermain HP, sama nanti jika berpendapat tidak boleh saling memotong pendapat orang lain, agar jalannya diskusi nanti bisa lancar. Oke, yang ketiga ini nanti kalian bisa menyepakati apakah waktunya dilaksanakan seperti sekarang atau mungkin ada hari lain gitu. Mungkin hari lain aja ya Pak, jangan hari Senin gini Pak. Oh iya, baik. Soalnya ada kegiatan di luar juga sore nanti. Ya. Soalnya mepet. Oke. Yang lain sama? Kalau saya menyesuaikan teman-teman aja Pak. Oh, oke, baiklah. Kalau gitu berarti kita sepakati di hari Selasa. Apakah bisa seusai jam sekolah? Bisa. Oke, baik. Nah, itu tadi ya, hari sudah kita sepakati, kontrak waktu maupun larangan atau peraturan dalam layanan ini kita sudah sepakati. Nah, jadi nanti kalian tidak usah khawatir juga, kan tadi kalian sudah saling mengenal. Kalian tidak perlu memiliki rasa curiga terhadap orang lain, curiga antar sesama atau prasangka yang tidak seperti misalnya contoh nanti, wah persoalan saya bakal melebar kemana-mana enggak ya sama dia gitu contohnya. Nanti kita saling menjaga kepercayaan
Apakah teman-teman dapat pahami? Oke, jadi nanti kalian saling menjaga kepercayaan ya, itu yang utama. Terus kalian nanti juga tidak perlu khawatir saat melakukan curah pendapat atau ide ya. Curah pendapat atau ide, kalian bebas berpendapat apapun itu, tapi kalian juga harus mengingat peraturan yang telah kita sepakati sebelumnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya berikan pemahaman kepada kalian. Apakah kalian ada yang ingin ditanyakan? Cukup Pak. Sementara cukup ya, belum ada yang ingin ditanyakan ya? Belum. Ya. Oke, nanti nanti kalau mungkin ada yang ditanyakan bisa menghubungi saya lewat WhatsApp aja, nanti saya berikan nomornya. Oke teman-teman. Nah, oke, sampai sini aja kegiatan pada hari ini. Tadi sudah saya berikan pemahaman mengenai teman-teman. Setelah saya sampaikan tadi, apakah kalian dapat menyimpulkan mengenai yang saya sampaikan tadi mengenai konseling kelompok dari mungkin manfaat, tujuan? Apakah kalian dapat menyimpulkan? Mungkin dimulai dari siapa? Saya, Ya. untuk kesimpulannya dari manfaatnya kan kita bisa bisa membantu teman kita atau kita juga dibantu oleh teman kita untuk menyelesaikan segala permasalahan. Nah, kan juga dari membantu teman kan pasti banyak sekali pendapat. Nah, itu bisa juga dijadikan acuan referensi gitu. Jadi ya untuk membantu permasalahan juga bukan hanya satu orang aja membantu, kalau lebih banyak ya lebih enak gitulah intinya untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Iya, Mas, benar sekali. Jadi lebih banyak orang yang berdiskusi untuk menyelesaikan persoalan masalah akan lebih baik ya, Mas. Iya. Baik kalau gitu. Pendapat yang bagus dari Mas Anggito. Mungkin satu lagi nih, pendapat dari Mas Afnan mengenai mungkin ya kalau dari saya kesimpulannya ini mungkin kegiatan ini juga bakal berjalan juga lama kan makanya Pak. Ada beberapa pertemuan ke depan, terus juga mungkin dari situ nanti kita baru bisa tahu teman-teman kita baru ini gimana sifatnya, dan juga mungkin dari situ juga kita bakal tahu permasalahan mereka tentang kenapa bisa menurunnya nilai-nilai, karena ada banyak faktor nanti dari mereka juga masing-masing. Terus untuk itu mungkin salah satunya ada yang sama-sama kita itu mungkin bisa jadi gimana ya, kita contoh gimana caranya biar bisa menyelesaikan masalah kita gitu. Terus kita juga bisa membantu teman-teman kita juga. Terus mungkin juga dari sini kan yang awalnya kita cuman teman asal kenal nanti jadi bisa akrab gitu, nanti bisa saling membantu juga. Ini kecil aja. ya, baik Mas. Pendapatnya Mas Afnan ini juga sangat bagus ya. Jadi kita di sini bisa saling mengenal lagi dan saling membantu untuk menyelesaikan persoalan satu dengan yang lain. Mungkin kita bisa mencurahkan pendapatnya ya. Baik kalau gitu, ini yang terakhir mungkin dari kesan dan pesannya dari Mas juga. Menurut saya untuk pertemuan hari ini cukup berkesan ya Pak. Nah, walaupun di awal di sini kita bisa lebih mengakrabkan diri dengan sesama ya. Secara kan kita di sini juga hanya mengenal saja Pak, belum tentu akrab, karena di sini juga kita berbeda-beda kelas, bukan dari satu kelas yang sama, dan kita juga kan setiap orang pasti pemikirannya berbeda-beda Pak. Jadi ya mungkin dari
proses kali ini ya, harapan dan pesan saya ya kita bisa sama-sama menyelesaikan masalah kita masing-masing ataupun masalah kita bersama, mungkin seperti itu Pak. Baik Mas Yoga, terima kasih atas apa yang disampaikan, kesan dan pesannya. Nah, untuk selanjutnya, untuk pertemuan besok lagi yang kita sudah sepakati di hari Selasa ya, seusai jam sekolah. Nah, di sini apakah ada yang berkenan masalah persoalannya, siapa yang ingin dibahas terlebih dahulu? Apakah ada yang berkenan? Mungkin saya Pak. Oh ya, Mas Agito berkenan ya, Mas Agito. Berkenan. Baik, jadi kita sepakati ya teman-teman, setuju kan? Setuju. Oke, jadi pertemuan besok, pertemuan selanjutnya di hari Selasa, kita akan menyelesaikan atau membahas persoalan yang dialami oleh Mas Anggito terkait penurunan nilai mata pelajaran matematika tadi ya teman-teman. Saya harap juga kalian bisa nantinya dalam melaksanakan kegiatan bisa saling mencurahkan pendapat, berdiskusi dengan mengikuti aturan-aturan yang sudah kita sepakati tadi di awal. Mungkin itu saja, dan saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah aktif dan terbuka ketika saya berikan sebuah pertanyaan tadi, pertanyaan secara ringkas mungkin. Terima kasih kepada teman-teman. Saya akhiri, namun sebelum kita akhiri, adakah yang ingin memimpin doa untuk menutup kegiatan hari ini? Dipersilakan. Ya tadi Pak coba. Oh iya. Baik. Sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.